Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Kali ini Kak Evi akan menjelaskan materi terkait pecahan. Apa itu pecahan? Ada yang sudah pernah dengar atau sudah belajar? Oke, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pecahan. Nah, sebelum itu, Kak Evi akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman sekalian dapat menjelaskan konsep dari pecahan. Lalu, yang kedua, teman-teman sekalian dapat membedakan pembilang dan penyebut. Yang ketiga, teman-teman sekalian dapat mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, atau sebaliknya. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke materi. Nah, di sini ada contoh-contoh bentuk pecahan nih. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Ada 3 foto. Nah, foto pertama ada buah kiwi yang dibagi menjadi 2 bagian. Lalu ada buah jeruk nih yang sepertinya dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang di paling depan ada buah semangka yang dipotong menjadi 6 bagian. Nah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang utuh. Nah, pecahan itu terdiri dari penyebut dan pembilang. Coba kita lihat ya, penyebut dan pembilang itu perbedaan selain tata letaknya ada apa lagi sih? Pembilang ini menunjukkan berapa banyak dari bagian yang kita ambil atau kita arsir. Nah, sedangkan penyebut yang berada di bawah itu menunjukkan jumlah total seluruh bagian yang sama besar. Jadi, untuk pecahan itu bagiannya harus sama besar, tidak boleh ada yang sedikit atau ada yang banyak atau ada yang besar dan ada yang kecil. Misalnya semangka kita bagi 2, dua-duanya harus sama besar seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke contoh pecahannya ya. Di sini ada hamburger. Hamburger ini kita potong menjadi 2 dengan ukuran yang sama besar. Bisa kita lihat ya, ukuran di kanan dan ukuran yang di kiri memiliki ukuran yang sama besar. Oke, kita lanjut. Nah, jika kita ambil satu bagian di bagian kiri, maka pembilangnya akan diisi dengan angka 1. Sedangkan penyebut kita isi dengan jumlah hamburger yang kita potong. Ada 2. Jadi pecahannya menjadi 1/2. Iya, satu bagian yang kita ambil dari 2 bagian seutuhnya. Seperti itu. Lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, kali ini ada sepotong kue. Sepotong kue ini kita bagi sama rata ya, menjadi 3 bagian. Betul sekali, ada 3 bagian dari kue yang sama rata, sama ukurannya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi kue, di sini ada pizza. Nah, pizza ini tapi sama nih. Dia dipotong menjadi 3 bagian dan bagian-bagiannya sama besar atau sama rata. Nah, terus diambil berapa ini? Oh, diambil 2. Jadi, bentuk pecahannya adalah
2 sebagai pembilang, lalu penyebutnya adalah 3. Iya, kita mengambil 2 bagian sebagai pembilang dan di bawahnya sebagai penyebut kita isi 3 dari total seluruhan potongan kue yang kita punya atau potongan pizza yang kita punya. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya ada kue ulang tahun. Kue ulang tahun ini dipotong menjadi 9 bagian. Ya, dari ke-9 bagian ini ukurannya sama ya. Sama besar, ukurannya juga sama. Oke, dari bagian 1 sampai bagian 9. Nah, lalu kita ambil 5 bagian. Nah, berarti untuk pembilangnya kita tulis 5. Iya, dan untuk penyebutnya kita tulis 9. Kenapa? Karena kita hanya mengambil 5 dari 9 bagian keseluruhan. Iya, jadi ditulisnya 5/9. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu ada bentuk pecahan. Wah, jadi pecahan itu bukan yang tadi kita pelajari. Itu termasuk pecahan. Nah, tapi bentuk pecahan ada banyak. Jadi kita coba lihat ya, ada berapa sih bentuk pecahan itu? Kita masuk ke bentuk pertama. Iya, di bentuk pertama ini disebutnya adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah bentuk dasar pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Iya, jadi yang tadi atau barusan kita pelajari, di mana jika ada seloyang pizza yang kita potong menjadi berapa ini ya? Menjadi 5. Iya, menjadi 5. Lalu kita ambil 4 bagian, maka kita akan tulisnya menjadi 4/5. Iya, 4 bagian dari 5 total bagian. Seperti itu. Kita coba lihat lagi, ada bentuk pecahan apa lagi ya? Nah, di sini ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan ini terjadi jika pembilang lebih besar daripada penyebut. Oke, nah contohnya di sini nih, ada 2 loyang pizza, tapi 1 loyang pizza yang ada di sebelah kiri dengan ukuran penuh, sedangkan 1 loyang pizza yang ada di sebelah kanan hanya kita ambil setengah bagian. Jadi kita menuliskannya adalah 1 sebagai bilangan bulat dan pecahan biasanya adalah 1/2. Iya, 1 di depan atau 1 di sebelah kiri untuk menjelaskan bahwa kita mempunyai 1 loyang pizza utuh. Iya, yang diwakilkan oleh bilangan bulat 1. Nah, sedangkan untuk loyang pizza selanjutnya hanya ada 1 bagian dari 2 total bagian pizza. Iya, jadi tulisnya 1/2 itu adalah pecahan campuran. Oke, selain itu ada apa lagi ya? Kita lihat ya. Nah, lanjut ada pecahan desimal. Pecahan desimal ini ditulis menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Nah, desimal ini berbasis persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Oke, nah contoh di sini ada timbangan berisi pisang. Timbangan berisi pisang ini, wah,
Sangat ringan ya, 0,2. Nah, 0,2 ini adalah bentuk desimal. Nah, jika kita ubah menjadi pecahan biasa, akan berubah menjadi 2/10. Iya, benar sekali. Bisa kita lanjut? Kita lanjut ya. Nah, lalu ada pecahan persen. Pecahan persen ini adalah pecahan per 100. Nah, pecahan ini adalah cara lain dari menyatakan pecahan yang penyebutnya adalah 100. Iya, penyebut tadi letaknya ada di bagian mana? Bagian bawah. Iya, jadi untuk pecahan persen bagian bawahnya adalah 100. Oke. Nah, contoh di sini ada 80%. Nah, 80% jika diubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 80/100. Iya, 80 di atas sebagai pembilang dan 100 di bawah sebagai penyebut. Oke, kita lanjut ya. Coba teman-teman sekalian, perhatikan ya gambarnya, ada gambar lingkaran. Gambar lingkarannya dibagi menjadi berapa bagian teman-teman? Menjadi 6. Lalu ada yang kita ambil atau ada yang kita isi dengan warna hijau. Ada berapa bagian yang kita isi dengan warna hijau? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk bagian atas tadi disebut apa? Pembilang. Iya, pembilangnya kita isi dengan angka 5. Lalu di bagian bawah atau penyebut kita isi dengan angka 6. Iya, karena lingkaran itu dibagi menjadi 6 bagian. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 5/6. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Soal kedua. Coba dilihat teman-teman, ada kebab. Kebabnya dipotong menjadi berapa ya? Kebabnya dipotong menjadi 6. Iya, tapi kita ambil berapa bagian ini? Kita ambil 3 bagian. Berarti bentuk pecahannya adalah 3 bagian yang kita ambil per 6 bagian total dari keseluruhan. Iya, benar banget. 3/6. Nah, ada lagi? Oh, ada lagi. Satu lagi. Nah, untuk kuis terakhir nih, ada buah semangka. Buah semangkanya dibagi menjadi berapa ya, teman-teman? Menjadi 12. Iya, menjadi 12. Lalu yang kita ambil bagiannya berapa bagian itu ya? 1, 2, 3. Benar sekali, kita mengambil 3 bagian dari total 12 keseluruhan. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/12. Iya, 3 sebagai pembilang, lalu 12 sebagai penyebut atau total dari keseluruhan semangka yang sudah dipotong. Oke. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye!